Boy Gatot. Ini untuk apa ya? Ini bungkus tangan untuk melindungi tangan kiriku agar tidak sakit karena ada sedikit luka di dalamnya. Tentu saja Boy Gatot menjawab sekenanya. Ya Herno, apakah lukamu parah Prawoto? Kalau iya nanti aku beri obat biar cepat sembuh. Boy Gatot. Tidak parah, paling besok juga sudah sembuh. Terima kasih atas tawaran obatnya. Kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda tentu lebih cepat jalannya. Namun di tengah perjalanan, sekelompok orang menghadang di tengah jalan. Kepala rampok, "Stop! Berhenti! Mana orang tadi mengalahkan temanku? Ayo turun!" Mendengar tantangan tersebut, Boy Gatot dan Hambali segera turun dari pintu belakang. Boy Gatot, kamu lagi ya? Tadi aku ampuni sekarang malah mbak temannya mau keroyokan ya? Kali ini aku tidak ampunin lagi. Kini 3 perampok melawan Boy Gatot dan 2 perampok melawan Hambali. Tentu saja mereka bukan lawan bagi Boy dan Hambali sebagai petinju profesional dan pegulat profesional di zamannya. Dalam sekejap, 3 orang yang meroyok Boy Gatot mampu dilumpuhkan dengan rata-rata sekali pukulan tangan kiri yang terbalut dengan sarung tinju di bagian dagu, tentu saja langsung TKO. Sementara 2 orang pengeroyok Hambali juga mengalami nasib yang sama. Mereka terbanting hanya beberapa detik ketika menyerang Hambali. Mereka jatuh mengerang kesakitan, tetapi tidak parah. Boy Gatot, "Sini kamu cepat!" Perampok, "Ampun Den, jangan dipukul lagi. Pukulan Raden sangat kuat dan sakit. Ampun Den, aku sudah bertobat." Boy Gatot, "Tadi kamu sudah aku ampuni. Sekarang kau ulangi lagi. Lihat dagumu meleset, itu tidak akan sembuh selamanya. Sini aku kembalikan." Karena takut dipukul lagi seperti teman pagi tadi, maka dia kini menangis membayangkan betapa sakitnya dipukul lagi walaupun pukulan itu mengembalikan rahang kembali ke tempatnya. Perampok, "Ampun Den, jangan dipukul lagi, sakit sekali aku takut." Boy Gatot, "Kalau takut kenapa kamu memanggil temanmu untuk mengeroyok kami?" Perampok, "Ampun Den, kami memiliki rasa senasib. Jadi teman kami, aku ajak untuk merasakan pukulan Raden." Boy Gatot, "Kamu ini aneh, sakit mengajak temannya." Sambil berbicara tanpa disadari oleh perampok, tangan kanan Boy Gatot secepat kilat menampar perampok. Perampok, "Aduh sakit Den, tapi rahangku kembali ke tempatnya. Terima kasih Den." Kini satu persatu baru sadar dari pingsannya. Tidak bisa bicara sambil menunjuk ke rahang yang meleset dari dudukannya. Secepat kilat Boy Gatot menampar yang baru sadar karena kerasnya tamparan pingsan lagi. Melihat ini perampok yang tadi sudah sembuh ikut tertawa terbahak-bahak melihat temannya baru sadar pingsan lagi. Demikian pula perampok yang ketiga dan keempat dalam keadaan pingsan ditampar oleh Boy Gatot agar rahangnya kembali kedudukan semula. Boy Gatot, "Kalian aku tinggalkan. Kalau sekali lagi melihat kamu, jangan tanya lagi. Aku tidak akan mengampuni kamu. Mengerti?" Perampok, "Iya Den, kami mengerti. Sekarang temanku semua sudah merasakan perasaan senasib, rahang yang meleset semua. Aku sudah bertobat Den." Kini mereka berempat menaikkan kereta kuda lagi. Usir. Beruntung Raden berdua dapat mengatasi perampok tadi. Kalau tidak pasti mereka membuat onar seperti biasanya. Ujung-ujungnya minta duit. Boy Gatot, "Hanya kebetulan saja Paman. Kami berdua dapat mengalahkan mereka karena mereka tidak konsentrasi. Pikiran mereka bagaimana mendapatkan barang rampasan tanpa mau bekerja. Jadi mudah dikalahkan." Usir. "Oh begitu ya Den." Kembali, "Benar Paman, mereka tidak konsentrasi, jadi mudah sekali dibaca kelemahannya." Ya Raden, ini sudah dekat dengan kota raja.
Kalian turun di mana? Boy Gatot dan Hambali tidak segera menjawab karena memang tidak ada tujuan. Maka Tiahreni mulai lagi. Kalian mau turun di mana, Boy Gatot? Kami akan turun di alun-alun saja, Gusti Ayureni. Meniru panggilan yang diucapkan oleh Kusir. Rasanya dipanggil dengan sebutan Gusti Ayu oleh orang yang baru saja menolongnya. Tiahreni agak ribut juga. Tiahreni, panggil aku saja Tiahreni, biar kita lebih akrab. Kami akan turun dulu dengan barang belanjaan. Nanti paman tolong antar kedua pemuda ini ke alun-alun sebagai tujuan mereka. Beberapa saat kemudian, kereta kuda telah sampai di regol bangunan besar. Kemudian Tiahreni dan Tiarno turun. Kusir dibantu oleh Boy Gatot dan Hambali menurunkan barang belanjaan. Selanjutnya Kusir mengantar Boy Gatot dan Hambali ke alun-alun Mataram. Boy Gatot, Tiahreni, terima kasih atas tumpangannya, dan kami berdua diantar ke alun-alun. Hambali, Tiarno, terima kasih, sampai bertemu kali. Kini mereka saling melambaikan tangan. Dalam perjalanan menuju alun-alun, rasanya tidak enak kalau diam saja. Maka Boy Gatot, paman, boleh tahu siapa Tiahreni dan Tiarno itu? Dan tempat tinggalnya bangunan sangat besar. Kusir, kalian berdua belum tahu ya? Kalian berdua sangat beruntung dapat berkenalan dengan Tiahreni dan Tiarno. Jarang sekali pemuda yang dapat mengenal keluarga raja. Karena kalian berdua telah menolong, maka mereka mau mengenalkan diri kepada kalian. Apalagi kalian berdua dapat mengalahkan para perampok jalanan dengan mudah. Pasti orang seperti kalian diberikan oleh Pangeran Durmagata. Mereka berdua adalah adik Durmagata, calon Raja Mataram Wangsa Sailendra, yang tidak lama lagi akan dinobatkan sebagai. Mendengar nama Durmagata disebutkan oleh Kusir, maka Boy Gatot dan Hambali sangat berhati-hati untuk tidak ingin mengetahui lebih dalam, supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Yang terpenting sudah mengetahui di mana letak rumah tinggal Tiahreni dan Tiarno berada, pasti di sana si kembar. Tidak berapa lama kereta sudah sampai alun-alun, maka mereka berdua segera turun. Boy Gatot, terima kasih paman atas tumpangannya. Ini ada sedikit uang tanda terima kasih. Kami telah diantar ke alun-alun. Kusir, terima kasih Den, tetapi kami tidak boleh menerima uang dari orang lain Raden. Gaji kami sudah lebih dari cukup. Boy Gatot, gak apa-apa paman, uang untuk jajan anak-anak di rumah yang sedang menunggu. Ayo terimalah paman, tidak banyak. Kusir, terima kasih Den, terpaksa kami menerima. Oh banyak amat, ini lebih dari cukup, lebih banyak dari gajiku sebulan. Maka mereka berpisah. Kusir dengan keretanya kembali ke kediaman Durmagata. Sementara Boy Gatot dan Hambali berjalan-jalan di alun-alun. Boy Gatot, Hambali, bagaimana kita pulang? Kita berlari pulang sambil berolahraga tentu menarik perhatian orang. Siang-siang berolahraga. Hambali, masih ingatkan jalan menuju pulang? Boy Gatot, ya masih ingatlah. Tetapi cukup jauh kita menuju jalan pulang dengan berjalan kaki. Sebaiknya kita tanya orang yang jual angkringan itu. Kalau ada kereta kuda yang menuju pasar Borobudur, biar kita dekat ke arah jalan pulang. Yang terpenting tujuan kita sudah setengah selesai. Tinggal menentukan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Belum sempat mereka bertanya kepada pedagang angkringan, lewatlah kereta kuda yang menawarkan ke pasar Borobudur. Kemudian mereka berdua naik kereta yang kebetulan lagi kosong, belum ada penumpangnya. Dengan menambah sedikit ongkos, Kusir mau hanya membawa mereka berdua. Memang karena Kusir menuju pasar Borobudur untuk mengambil barang dagangan. Melapor hasil yang telah tercapai. Mereka berlima baru sore hari pulang. Setelah rehat, sholat isya, kemudian makan malam, mereka duduk membuat setengah lingkaran di balai yang disaksikan juga oleh Eyang Gunadarma, yang sudah mulai merasa senang dengan kehadiran mereka. Jegdanu,
Teman semua, rasanya malam ini sudah ada beberapa jejak yang masih samar tentang batu biji dakon.